Assalamualaikum bro, apa kabar nih? Balik lagi sama gua Mas Jo, si tukang racun HP sejati. Kali ini gua udah nyiapin list 7 HP 3 jutaan yang speknya bikin geleng-geleng. Mid-range kagak ada obat cuy, kadang malah ngalahin flagship tipis-tipis. Jadi siapin dompet lu, jangan sampai goyang duluan ya. Oh ya cuy, jangan lupa pencet tombol like dulu, subscribe sama nyalain lonceng biar kagak ketinggalan konten HP gokil dari gua. Gasken, kita mulai listnya. 1. Samsung Saxi A26 5G Daily Driver Sultan. Bro, dari tampilan si A26 ini udah berasa mewah. Build-nya solid, tipis, terus kagak kelihatan murahan. Ditambah lagi, udah dilindungi Gorilla Glass Victus Plus, jadi kagak gampang baret. Layarnya gede 6,7 inci, Super AMOLED FHD Plus 120Hz. Buat scrolling TikTok, nonton Netflix, atau main Mobile Legends, animasinya mulus banget. Cakep kan? Performanya pakai Exynos 1380. Nah, ini chipset bukan kaleng-kaleng. Mirip-mirip Snapdragon 7 Gen 1 lah performanya. RAM 8GB plus memori 256GB. Udah lega, plus masih bisa lu tambahin micro SD. Main Genshin di set ini diem, lancar jaya cuy. Kamera belakang ada 3 biji, 50MP OIS, 8MP ultra wide sama 2MP makro buat gaya-gayaan. Videonya bisa 4K 30fps, mantul buat konten IG atau TikTok. Kamera depan 13MP, standar lah tapi masih aman buat selfie ganteng. Yang bikin gua respect, ini HP udah tahan air debu IP67, plus OS update sampai 6 kal. Jadi HP ini awet cuy, bukan HP sekali pakai. Udah ada circle to search, NFC, sama fitur AI kayak object eraser juga. Kekurangannya, fast chargingnya cuma 25 watt. Jadi ya, kalau dibandingin kompetitor, rada lelet. Ngecasnya bukan pakai doa sih, tapi agak lama aja. Intinya si A26 ini cocok banget buat lu yang nyari Daily Driver Sultan. All-rounder banget, aman dipakai jangka panjang. Worth it parah di harga 3 jutaan. Dua, Motorola Moto G86 Power, si tangguh kelas menengah. Motorola balik lagi dengan desain kece, tipis, kokoh, terus certified MIL STD 1086. Jadi kalau HP ini jatuh ke lantai, bukan HP-nya yang rusak, tapi lantainya yang retak. Layarnya gila sih, POLR 567 inci, 1,5K resolusi, plus 120Hz. Bro, 1,5K di harga segini tuh jarang banget. Plus ada HDR10, nonton Netflix jadi kayak punya home theater di kantong. Performanya pakai Dimensity 7400. Ini chipset fresh yang performanya udah hampir nyamain Snapdragon 7 Plus Gen 2. RAM 8GB, memori 256GB, dan masih bisa tambah micro SD dedicated slot. Gaming, PUBG HDR Extreme lancar jaya. Genshin medium high masih aman. Kameranya 2 aja tapi niat, 50MP OIS dual pixel, 8MP ultra wide autofocus. Videonya bisa sampai 4K 60fps. Kamera depan 32MP. Gila gede amat. Selfie lu bisa kelihatan sampai pori-pori cuy. Fitur unggulannya yang bikin gua respect, baterainya monster 6230 mAh plus fast charging 33 watt. Ini sih Endurance King, kagak gampang lowbat. Ditambah IP68 dan IP69, tahan air, debu, bahkan pressure ekstrim. Speaker stereo Dolby Atmos juga bikin experience makin mantul. Kekurangannya OS update-nya sayang banget cuma 2 kali major update. Jadi ya, kalau lu mau tahan sampai 4 atau 5 tahun, mungkin agak mikir. Kesimpulan atau punchline, ini HP bener-bener sih tangguh kelas menengah. Cocok buat lu yang suka outdoor, gaming, tapi tetap mau baterai awet. Rajanya durability di kelas 3 juta, gasin aja kalau lu butuh HP badak. Tiga, iQOO Z10 Gaming Entry King. Secara look, iQOO Z10 ini emang sporty abis. Build-nya mantap, feel-nya modern banget, cocok buat lu yang anaknya gaming oriented. Layarnya gede, 6,77 inci, AMOLED Full HD Plus 120Hz. Puncak brightness-nya 5000 nit. Kalau lu main Mobile Legends di bawah matahari jam 12 siang, tetep kinclong, kagak kayak layar HP kentang yang berubah jadi kaca spion. Dalamnya ada Snapdragon 7S Gen 3. Ini chipset gokil, performanya mirip-mirip Snapdragon 888, tapi lebih hemat daya. RAM ada pilihan 8-12GB, memori sampai 512GB. Tapi sayang nggak ada slot micro SD. Main Genshin, bisa medium high lancar, buat PUBG HDR Extreme, gas aja. Kameranya simple 50MP OIS sama 2MP depth. Kamera depan 32MP. Gila gede amat, selfie lu bisa kelihatan sampai pori-pori cuy.
Yang barbar, baterainya 7300 mAh dengan 90 watt fast charging. Mau ngecas, ngopi bentar, balik-balik udah full. Plus ada fitur bypass charging, jadi pas main game sambil ngecas, baterainya kagak cepet soak. Kekurangannya kamera belakang rada minimalis. Ya jujur, ini HP lebih fokus ke gaming, bukan buat jadi fotografer dadakan. Pokoknya iQOO Z10 ini benar-benar gaming entry king. Buat lu yang tiap hari gas rank, ini HP bisa jadi partner setia sampai jari lu keriting. Infinix GT30 Pro, budget flagship. Infinix makin lama makin barbar. GT30 Pro ini udah pakai RGB light strip dan trigger button ala HP gaming. Bro, ini vibe-nya ROG Phone rasa hemat. Layarnya AMOLED 1,678 inci 1,5K 140Hz dengan brightness 4500 nit. Smooth barra buat gaming, jadi kayak lihat anime 60 fps di layar bioskop mini. Performanya, chipset Dimensity 3350, RAM 8-12GB, LPDDR5X, storage sampai 512 UFS 400. Ini udah standar flagship cuy. Genshin high setting masih bisa senyum-senyum, buat PUBG HDR Extreme, gas aja. Kameranya 108MP OIS sama 8MP ultra wide, depan 13MP. Rekam bisa 4K 30fps, jadi cukup mantap buat konten. Walau kamera depan agak nanggung sih. Fitur unggulannya baterai 5500 mAh tambah 45 watt fast charging tambah 30 watt wireless charging. Jarang-jarang HP 3 jutaan ada wireless charging cuy. Ditambah lagi stereo speaker, IR blaster, sama trigger gaming built-in. Kekurangannya, nggak ada micro SD dan IP ratingnya cuma IPN64. Jadi jangan nekat berenang bawa HP ini ya. Kesimpulan atau punchline, ini beneran budget flagship. Spek gaming ada, desain gaming ada, fitur fancy juga ada. Serasa HP 8 jutaan tapi harganya bikin kantong lega. Realme 13 Pro 5G Mid-Range Killer. Tampilannya Realme 13 Pro cakep, stylish, dan berasa premium. Build-nya rapi, finishingnya nggak urahan. Layarnya AMOLED 1,7 inci 120Hz, brightness 950 nit, nggak seterang kompetitor tapi buat indoor dan outdoor masih aman banget. Performanya chipset Snapdragon 7S Gen 2, RAM 12GB plus storage 256GB. Performanya gecit, multitasking lancar, dan gaming mid-high udah cukup mantap. Kameranya nah yang ini gila, ada periskop telefoto 3x OAS. Jarang banget mid-range ada lensa beginian bro. Ditambah 50MP wide sama 8MP ultra wide, plus kamera depan 32MP. Buat fotografi ini HP all out banget. Fitur unggulannya baterai 5050 mAh tambah 45 watt fast charging. Nggak paling kenceng, tapi udah cukup aman. Ada speaker stereo high resolution, fingerprint in display, dan Realme UI 5 yang makin clean. Kekurangannya, nggak ada micro SD dan brightness layar agak nanggung dibanding kompetitor. Kesimpulan atau punchline, Realme 13 Pro 5G ini emang mid-range killer. Kamera periskop di harga 3 juta itu udah kriminal bro. Tecno Camon 40 Pro 5G, si serba bisa. Desainnya stylish, mirip-mirip flagship dengan build tangguh IP68 dan IP69. Jadi kalau lu kehujanan pas naik motor, ini HP masih senyum-senyum. Layarnya AMOLED 1,678 inci 140Hz, mulus parah buat scrolling dan gaming. Performanya chipset Dimensity 7300, performanya mirip Snapdragon 7 Gen 1, RAM 8GB plus storage 256GB. Buat gaming medium high masih aman. Kameranya 50MP OIS sama 8MP ultra wide, depan 50MP juga. Jadi selfie lu berasa pakai kamera belakang. Rekam bisa 2K. Cocok buat konten kreator entry level. Fitur unggulannya baterai 5200 mAh sama 45 watt fast charging. Ada speaker stereo, NFC, IR blaster, dan OS terbaru Android 15. Jadi fitur-fiturnya paket komplit. Kekurangannya kamera belakang cuma 2, agak nanggung dibanding pesaing. Videonya juga mentok di 2K, bukan 4K. Tapi overall, ini HP beneran sih serba bisa. Mau selfie, gaming, kerja, semua bisa. Cocok buat lu yang pengen all-rounder. Honor X90 Value King 3 jutaan. Desainnya futuristik, build kuat, plus sertifikasi tahan jatuh SGS 2 meter. Jadi kalau jatuh, yang panik bukan HP-nya, tapi lu yang ngelihat layarnya masih mulus. Layarnya AMOLED 6,78 inci 1,5K 120Hz dengan brightness 4000 nit. Mantep dipakai indoor-outdoor, gaming, atau binge watch series.
Performanya pakai Snapdragon 6 Gen 1, bukan yang paling kencang tapi stabil buat daily use. RAM 12GB plus storage 256GB, multitasking aman lah. Kameranya 108 megapiksel OIS sama 5 megapiksel ultrawide, depan 16 megapiksel. Bisa rekam 4K 30 fps jadi konten kreator masih oke. Fitur unggulannya baterai 6600 mAh dengan 66 watt fast charging, segede powerbank bro, plus ada reverse charging. Magic OS 8 juga bikin experience makin smooth. Kekurangannya, chipsetnya agak kalah kenceng dibanding kompetitor, jadi buat gaming berat agak ngos-ngosan. Kesimpulan atau punchline, Honor X9C ini beneran value king 3 jutaan. Buat lu yang butuh baterai badak, kamera gede, dan bulat kuat, ini pilihan gokil. Jadi itu dia cuy, 7 HP terbaik 3 jutaan versi Mas Jo. Dari yang all-rounder, gaming king, sampai budget flagship semuanya ada. Nah, sekarang gua mau nanya, kalau lu dikasih duit 3 juta, pilih yang mana nih? Drop jawaban lu di komen. Jangan lupa like, share, sama subscribe biar Mas Jo makin semangat kasih racun ke kalian. Next time kita gasin lagi HP-HP baru yang bikin kantung bergetar. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out guns, Jo out!